Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Facebook Marketplace yang kadangkala kita itu menemui Facebook Marketplace kita itu sepi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kontak. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Terus bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai selesai. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke nomor saya di WA ataupun di Japri Instagram, bahwasannya di Facebook Marketplace ini banyak teman-teman yang mengalami kendala di mana dia biasanya Facebook Marketplace-nya, tempat jualannya ya. Nah, itu biasanya rame, setiap post selalu banyak yang lihat, setiap post selalu banyak yang ngontak lewat Japri di Facebook Marketplace. Tiba-tiba Facebook Marketplace-nya itu ketika dia posting menjadi sepi, nggak ada yang lihat dan nggak ada juga yang kontak. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Terus bagaimana solusinya? Namun sebelum saya menguraikan apa sih sebabnya kok Facebook Marketplace itu menjadi sepi dan apa solusinya, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi bisnis yang sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis teman-teman. So, jika teman-teman suka dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, kenapa sih Facebook Marketplace kita tiba-tiba sepi? Secara teknikal atau pedoman di Facebook sih saya belum tahu secara persis ya, apakah itu algoritmanya atau apakah itu secara teknis tersendiri. Namun saya dapat mempelajari beberapa pola yang terjadi kenapa si Facebook Marketplace ini menjadi sepi itu. Yang pertama, itu memang yang namanya Facebook Marketplace itu diciptakan Facebook untuk berjualan, dan di sisi lain Facebook itu mempunyai produk yang namanya ad atau iklan. Nah, ketika Facebook Marketplace teman-teman itu menjadi sepi, maka prediksi saya adalah pada saat itu si pihak Facebook itu sendiri meminta teman-teman memberikan waktu teman-teman untuk melakukan iklan, untuk menggenjot postingan teman-teman agar tersebar ke banyak orang dengan cara iklan. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti ini? Karena sepinya Facebook Marketplace itu periodik. Setelah saya pelajari beberapa kasus kayak gitu, itu periodik. Jadi ketika kita pakai Facebook Marketplace nih, saat ini mungkin rame gitu, nanti tiba-tiba turun dan akhirnya sepi. Tapi setelah teman-teman biarkan sekian waktu, nanti dia rame lagi. Nah, seperti itu polanya. Itu terjadi juga di Facebook Marketplace saya, tempat jualan yang saya pakai. Itu polanya kayak gitu. Suatu saat rame, suatu saat sepi. Nah, ketika seperti itu saya dapat menyimpulkan bahwasanya ya memang kalau itu periodik, maka bisa saya katakan di saat-saat Facebook Marketplace kita itu sepi, maka si Facebook itu sebetulnya sedang memberikan waktu untuk kita mencoba ad-nya, untuk memberikan kita kesempatan untuk memboost si postingan kita di Facebook Marketplace itu dengan yang namanya iklan. Ya, bayarlah, intinya seperti itu. Terus pertanyaannya, kalau pas sepi sedangkan kita nggak membudgetkan iklan gimana, Mas? Sebetulnya solusinya gampang, teman-teman. Teman-teman biarkan saja dalam waktu sekitar 3-4 minggu atau paling lama 3 bulan, maka si Facebook Marketplace itu nanti akan balik lagi. Teman-teman posting di sana akan rame lagi nantinya. Biarkan saja selama jeda waktu tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualannya butuhnya setiap hari, terus kita harus berhenti selama kurun waktu 3 minggu sampai bahkan 3 bulan, kita jualannya lewat apa, Mas? Nah, solusinya yang bisa saya tawarkan ke teman-teman dapat menyiapkan akun kedua, akun ketiga, atau bahkan akun keempat. Karena beberapa orang yang datang ke saya menanyakan hal itu, dia memang mempunyai beberapa akun, namun memang kejadiannya itu dia bingung ketika si salah satu akunnya itu menjadi sepi kayak gitu. Sebetulnya kalau teman-teman itu bisa menyiapkan beberapa akun, pola kerjanya itu tidak harus semuanya sekaligus bareng-bareng, teman-teman. Jadi polanya teman-teman bisa melakukan penjadwalan. Saat ini pakai akun, misalnya kalau punya akun 3 ya, saat ini pakai akun yang pertama untuk jualan, untuk ngepost si produk di Facebook Marketplace. Nah, setelah akun pertama ini sepi, maka teman-teman ganti ke akun
akun yang kedua. Biarkan dulu, jeda dulu akun yang pertama, terus teman-teman pindah ke akun yang kedua. Nah, di akun yang kedua teman-teman coba posting lagi produk teman-teman. Nanti akan secara predik itu mengalami hal yang sama, pasti akan sepi sendiri. Nah, ketika sudah sepi maka pindahlah ke akun yang ketiga. Nah, itulah pola-pola penjadwalan yang bisa saya sarankan ke teman-teman agar memang jualan teman-teman di Facebook Marketplace itu tetap lancar, tetap dapat orderan. Karena sayang dong kalau teman-teman itu menggunakan sekaligus, dan mungkin ketika sepi juga akan sekaligus. Nah, ketika sepinya bareng-bareng ya mau jualan pakai apa kayak gitu. Nah, solusinya yang bisa saya tawarkan ke teman-teman itu adalah menjadwal. Jadi pakai akun yang pertama, setelah sepi pakai akun yang kedua, setelah sepi pakai akun yang ketiga, dan seterusnya. Atau teman-teman juga bisa menyiapkan akun lebih dari 3 bisa saja, karena strategi yang memang bisa dipakai di Facebook Marketplace itu kita bisa memakai beberapa akun untuk jualan produk yang sama atau produk kita kayak gitu. Nah, itu kan ketika terjadi setelah Facebook Marketplace kita itu menjadi sepi. Pertanyaannya, sebelum menjadi sepi itu biar tidak mengalami hal yang sama itu harus ngapain sih Mas? Sebetulnya nggak bisa untuk tidak mengalami ya teman-teman. Yang saya pelajari dari kasus-kasus yang sudah ada, bahwasanya setiap akun itu akan mengalami masa-masa yang sama. Namun memang kita bisa men-treatment nih. Kita bisa men-treatment agar si Facebook Marketplace kita itu tetap ininya ya, durasi untuk mengalami periode sepi itu menjadi lebih lama. Kita bisa men-treatment. Cara treatmentnya gimana? Sebetulnya yang dibutuhkan di Facebook Marketplace itu adalah interaksi. Maka teman-teman bisa melakukan yang namanya, nah di Facebook Marketplace itu kan ininya langsung chatting ya, kontaknya langsung chatting. Nah, teman-teman bisa merespon chattingan dari si audien atau calon konsumen teman-teman itu secepat mungkin. Ketika responnya itu bagus, maka si Facebook juga menilai bahwasanya respon atau engagement dari postingan teman-teman di Facebook Marketplace itu juga bagus kayak gitu. Nah, ketika bagus maka nanti periode untuk sepinya itu akan menjadi lebih lama. Ini saya bilang juga pembelajaran dari beberapa kasus yang saya temui. Terus selain itu teman-teman juga bisa memposting dengan menembak sebuah kota. Nah, saya untuk sebuah kota ini sudah membuat videonya bagaimana cara kita berjualan itu menembak kota tertentu. Videonya ada di sini. Jika teman-teman belum belajar silakan pelajari terlebih dahulu. Untuk apa sih kita menembak sebuah kota? Nah, salah satunya adalah untuk memperpanjang, untuk memperlama durasi yang namanya Facebook kita tetap ramai lah. Intinya seperti itu. Agar ketika kita posting di satu kota tertentu itu mulai sepi, nah coba diposting di kota yang lain. Siapa tahu di kota yang lain justru itu akan menjadi rame. Nah, itu treatment yang bisa kita kerjakan sebelum si Facebook Marketplace kita itu menjadi sepi tiba-tiba. Nah, ketika teman-teman mengalami sepi tiba-tiba ya solusinya teman-teman siapkan akun yang lain, teman-teman ganti dulu jualannya di akun tersebut. Akun yang sepi tadi gimana? Biarkan saja untuk beberapa waktu. Nanti si akun Facebook Marketplace yang sepi tadi akan balik lagi, akan ada audien lagi, akan ada setiap postingan teman-teman akan banyak yang lihat lagi. Nah, ketika pada waktunya itu sudah kembali, teman-teman bisa pakai lagi. Yang akun kedua kita bisa kita simpan lagi. Nah, polanya untuk mengakali Facebook Marketplace itu tiba-tiba sepi bisa seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi tips bagaimana cara mengatasi Facebook Marketplace kita yang tiba-tiba sepi ya, agar memang jualan kita di Facebook Marketplace itu tetap continue, tetap sustain, tetap rame. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.